Sang sakala sakti Nabi Luga Tambunan, diberi kepercayaan penuh nubuatan. Nabi Luga Tambunan viral. Semua denong-denong tahu sang Nabi Luga, baik yang muda sampai yang tua renta. Dengan sekejap dia bisa sampai ke surga. Nabi Luga denong titanium berkuasa, meluruskan bawa Roh Kudus gender wanita. Diwariskan Tuhan pusaka sakti terompet, menghancurkan denong sesat yang koslet. Kutukannya nyata seperti pesawat jet, menghancurkan penyesat Lucifer kupret. Semua penyesat denong adalah kotoran. Nabi Luga sudah sering mengucapkan, seperti si pengamat dan tunai dia anak setan. Malam ini terkena kutukan Nabi Luga Tambunan. Siapapun yang membantah Roh Kudus itu perempuan. Kan jemaat pendeta pun bisa meninggal akibat membantah Nabi Luga dengan frontal. Dengan argumen mereka konsep yang gagal, giliran siapa malam ini hidupnya mau frontal. Yang melawan Nabi Luga, mereka itu papa, itu dajjal. Karena firman Nabi Luga memang masuk akal. Firman Nabi Luga memang masuk akal. Bismillahirrahmanirrahim. Si elang ini udah dipasang belum, udah ditato belum di jidatnya 666. Kapan rencana elang? Emang Ini kan kau mau mengadakan pemasangan dari microchip. kemarin sampai sekarang Kapan triple jidat kau 66 ditempelkan 666? rektor tahap pengangkatan itu aja yang kau tahu. Coba Lo kau nggak bisa jawab lo, itu penting, justru yang paling penting kok. Sekarang aku tanya, kau akan menerima microchip gak? Jawab. Terima. Kan binatang diterima. Tahuan nih, kebongkar nih. Gimana? Terima nggak elang? Kemarin udah divaksin belum? Gimana? apa? Kamu ngomong apa? Kamu kan ini digitalisasi KTP, transaksi ID card microchip 666 sudah diterapkan di Inggris, di Amerika, bentar lagi di Indonesia. Apakah kamu akan menerima dengan umatmu? Microchip angka 66 di mana tuh? Coba jelaskan dulu, ditempelkan di mana, sudah ada faktanya di mana, coba. Jangan asal Jadi ngomong. kan, Didoain, ini ada yang mau minta didoain di bawah tuh. Sebentar, Saya mau minta didoakan sama Luga katanya. Iya, ini. Saya kan selama ini kan kita kan mengadakan transaksi jual beli itu kan melalui HP ya. Kiris, GoPay, Oppo, transfer segala macam. Karena di dalam HP itu ada microchip. Kalau nggak ada microchip di HP, maka kita tidak akan bisa bertransaksi. Karena alat untuk mengadakan transaksi itu namanya microchip. Itu ada di HP. Daniel Mananta dan Dharma Pongrekun dalam podcastnya itu mengadakan percobaan di microchip yang di HP itu dibikin di mikroskop, diperbesar 1000 kali, itu ada tulisan 666. Nah, rencana pemerintah supaya tidak ribet untuk digitalisasi KTP, maka microchip yang ada di HP akan dibikin di dalam tubuh dalam bentuk tatoquantum.com. Nah, itu akan menjadi KTP digital yang akan diterapkan di seluruh bumi. Nah, pertanyaannya, kalau tidak memakai KTP itu tidak akan bisa menjual dan membeli. Apakah elang dan seluruh pasukannya akan menerima microchip? Silakan jawab. Masalahnya sudah ada nggak yang menerapkan itu? Yang sudah ditempel-tempel itu? Di mana coba? Mana datanya? Di Inggris. Kamu cek di VT saya. Sudah ada dia pengoperasian Udah ada. Scan barcode, scan wajah, scan tangan tuh udah ada di Amerika, di Cina juga udah ada. Dan itu akan menyebar di seluruh Indonesia dan itu jadi mandatori. Selama ini itu belum menjadi mandatori, artinya orang bisa pakai tapi belum ada pemaksaan. Tapi kemarin Perdana Menteri Inggris bilang biometric digital itu akan menjadi mandatori, artinya mandatori diwajibkan. Dulu belum diwajibkan, orang bisa pakai bisa enggak.
Sekarang sudah jadi mandatory. Silakan. Sama seperti kemarin vaksin, kalau nggak divaksin nggak bisa naik pesawat, nggak bisa ngapa-ngapain. Berat. Gereja tidak, kita patuh pada gereja, ajaran gereja. Itu kok berat. Jadi lo nggak patuh pada Gereja yang Alkitab ya? mengajarkan seperti itu. Kalau Benar, kalian benar. menerimanya, saya tanya dulu. Kalau Menurut kalian, Betel, sebentar. enggak, ini kan Gereja saya Betel enggak ada ajaran Indonesia. bentar dulu. Oke. Ajaran gereja magisterium angka 66 microchip yang ditempelkan di jidat tadi enggak ada seperti itu. Jadi pasti kami menolaknya. Nah, kalau kamu menerimanya, Oke. Gereja Betel Indonesia GBI Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham sudah membuat suatu ketetapan bahwa Gereja Betel Indonesia akan dengan senang hati menerima microchip 666 karena alasannya itu buat kesehatan, itu adalah perkembangan teknologi. Tapi kami dari karismatik grup para nabi yang sering mendapatkan mimpi dan penglihatan dibawa ke surga ke neraka, Tuhan sudah berkali-kali mengatakan bahwa jangan pernah menerima microchip karena itu adalah mandat, itu adalah alat kontrol tanda binatang. Nah, jadi kami sendiri sudah memisahkan diri dari gereja. Kami membuat suatu pemerintahan, yaitu pemerintahan 24 tua-tua, dan kami sudah terputus dengan sistem yang ada di dunia ini. Kami menolak. Nih bang, microchip kalau itu ada kamu dua. menolak di Inggris itu yang kamu katakan tadi, itu gereja apa yang menerima itu? Enggak bang, bang Lang, microchip juga ada dua. Ada microchip yang benar-benar dari antikris dan microchip yang bukan dari antikris gitu. Makanya kan sudah dibilang microchip itu sudah mandatori. Mandatori artinya diwajibkan karena gini. Proyek microchip ini adalah proyeknya elit global. Elit global punya babu namanya Bill Gates. Bill Gates punya babu namanya WHO. WHO itu Persatuan Kesehatan Dunia dan harus ditaati. Nah, artinya ini adalah kalau ditelusuri pusatnya mentok-mentoknya di elit global dan terakhir bermuara di Lucifer dan Dajjal. Makanya barcode-nya adalah 666. Nah, pertanyaan saya, apakah kalian, kalau umat Katolik, kalau Paus sudah pasti, justru kemarin Paus memaksa orang divaksin kan, udah pasti karena barcode dari vaksin sendiri adalah 666. Itu adalah basicnya microchip. Nah, nanti microchip yang benar-benar kesempurnaannya itu sebentar lagi akan jadi mandatori, dan itu kalau orang tidak bisa memakai itu tidak bisa membeli dan menjual. Wahyu pasal 13 ayat 11. Ya, itu yang tanda itu bukan pada handphone loh. Di Alkitab Wahyu 13 itu dikatakan tanda itu pada dahi dan tangannya. Iya, pada handphone. microchipnya sekarang bukan ditanam di handphone lagi, sudah dipasang di tangan. Makanya kan Mark Zuckerberg dan Terus Bill Gates dahinya mana? mengatakan, Dahinya mana? sebentar dulu, jangan kemana-mana dulu. Mark Zuckerberg Itu sudah mereka bilang ini yang bahwa membuat tanda itu dahi, kan dahi turun ke dada, terus bahu kanan, bahu kiri. kita nggak perlu memusingkan masalah mau dipantat ke intinya. Itu punya Dajjal, itu punya perusahaan namanya Elit Global. Itu adalah program dari New World Order, satu pemerintahan, satu agama dunia untuk dunia. Jadi satu agama, satu pemerintahan. Jadi nggak, taruh di pantat, mau taruh di mana, intinya tidak bisa membeli dan menjual di tangan dan di dahi, karena nanti yang di scan itu bukan pantatmu, tapi tanganmu dan scan wajah. Kan kalau mau belanja nanti kan pakai scan wajah, mas scan tangan, mana ada scan pantat. Jadi itu ada dari mandatori. Nah sekarang Iya, enggak semua barcode itu 666 bang, enggak semua. Ada yang iya, isi mau nggak antikris, semua. ada yang enggak. Iya, terserah lah. Tapi intinya ini sudah jadi mandatori. Mandatori ini kenapa bisa jadi mandatori? Karena punya kekuatan atas bangsa-bangsa. Siapa yang berkuasa atas bangsa-bangsa? Tentu elit global. Elit global babunya Bill Gates. Bill Gates kemarin kasih duit ke Prabowo 2,4 triliun untuk divaksin TBC.
Kemarin aja ketika vaksin COVID, emang itu proyeknya siapa? Itu proyeknya elit global, memasukkan nanobot ke dalam tubuh manusia. Sekarang itunya alat perangkatnya yang namanya microchip. Lo pakai itu, Tuhan Yesus bilang Wahyu pasal 14 ayat 10 akan dibakar, disiksa di lautan api di depan mata dengan api dan belerang. Barang siapa yang menerima tanda binatang itu yang fungsinya tidak bisa membeli dan menjual. Jadi itu alat transaksi KTP global. Jangan dulu ke Makanya situ, di Inggris. Luga. Sekarang saya mau tanya dulu ya, ayat Ya. 19 itu gimana menurut kamu? Yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Nah, patung binatang itu apa? Oke, kamu tahu nggak patung binatang itu apa? Nah, saya tanya kamu. Lo mau dengar? Tapi lo jangan tersinggung ya. Iya. Pertama kita ngomong binatang dulu. Binatang itu siapa? Binatang itu bukan benar-benar binatang. Binatang itu adalah orang nomor 2 dan orang nomor 3 Lucifer. Nomor 2 namanya Rosa, nomor 3 namanya Maria Marguela. Maria Marguela ini adalah ketua hantu seluruh setan yang ada di laut. Makanya dia keluar dari laut. Nah, dia menyamar. Nggak mungkin setan nampakin diri dengan gigi yang panjang. Dia menyamar. Dalam buku Nyamuk Kendi dibilang Maria Marguela, jenderal nomor 3 Lucifer, itu adalah malaikat yang sangat kuat yang menguasai seluruh lautan Pasifik. Itu menyamar sebagai penampakan Bunda Maria. Dan dia membuat patungnya. Nah, itulah yang patung yang ada di gereja lu. Jelas ya? Ini udah Luga, kau ngomong ya pakai data, anak TK bisa ngomong Lu seperti baca bukunya Mukendi di Google, lu search kamu. sekolah Nggak rahasia usah kau, Lucifer. jangan kau suruh saya baca Mukendi, kau buka datanya. Kau kan nabi, banyak uang. sekarang Masa gua kau tanya. satu HP aja nggak ada lagi? Coba. Satu HP lagi kau nggak punya. Gimana kamu dikatakan nabi? Ya, Gampang itu. banyak nanti masalah pengikutmu. itu. Nah, coba Jadi- kau buka sendiri. Dengar dulu kan kita ngomong. Yaudah. Oke, angka 6 itu bukan kepada microchip. Di mana data itu? Tidak ada yang kamu sebutkan data tadi. Dengan kehayalanmu tadi. Nah, Sudah angka pernah 6 lu itu coba bentar belum? dulu. Hmm. Bentar dulu, sabar. Jadi angka 66 itu merujuk kepada antikristus ya, penyesatan. Nah, sama seperti kamu yang mengaku saya sudah pernah ke surga, aku neraka, saya dianggap nabi. Ya, kamu inilah termasuk dari angka 66 tadi. Loh, angka 66 itu adalah bukan Iya, manusia, angka itu 66 alat itu jual adalah beli. melambangkan apa? Bukan, Antikristus, penyesat. itu alat Bentar jual dulu, beli. sabar. Sabar dulu. Orang. Oke, silakan. Nah, jadi itu dulu dulu itu melambangkan Kaisar Nero ya, yang antikristus ya. Nah, sekarang itu ke depannya ya ada seorang manusia ya yang menyesatkan ya, seorang nabi palsu. Itulah yang dikatakan angka 66 tadi. Yang antikristus dengan hayalannya sendiri memuliakan dirinya, kayak kau kan memuliakan dirimu, saya nabi ya. Nah, mengaku-ngaku sudah pergi ke surga. Banyak sekarang pendeta-pendeta yang mengaku-ngaku kan. Nah, memuliakan dirinya. Karena lo nggak Nah, dibawa pergi ke surga. Sebentar dulu, sabar. Nah, kan kena kau kan, ketawa sendiri kan, kena sama kau kan. Jadi yang antikristus itu dia bukan lagi memuliakan Tuhan, tapi memuliakan dirinya, menganggap dirinya sudah pergi ke surga lah, ke neraka lah, menganggap dirinya adalah nabi. Ya, percayalah kepada saya. Ya, bukan percaya kepada Allah. Jadi kamu ini sekarang lagi memuliakan dirimu supaya orang percaya kepadamu, bukan mengantarkan orang percaya kepada Allah. Nah, itulah yang dikatakan nabi-nabi palsu tadi. Lolang, jadi si Luga ini si itu ya yang tanda binatang itu ya.
Iya, ini tanda binatang angka 66 ini. Yang kan dia bilang Nabi. Nggak ada patung Luda masalahnya. Gimana itu? Ya, nggak ada hubungannya dengan patung. Patung itu nggak ada hubungannya. Oke, gantian. Jadi si Luga ini hayalan-hayalan tinggi, ya, yang tidak ada datanya, ya. Lalu dia bilang ada orang lain melihat saya, ini di surga. Orang lain coba bayangkan, orang Muslim pula itu yang ngomong gitu. Jadi dia ini kayak anak TK yang dipermainkan. Orang tua dipermainkan oleh anak TK. Nah, inilah hayalan tinggi si Luga ini. Oke. Nah, gitu. Udah belum? Udah, silakan. Oke. Tanda binatang itu adalah sistem alat jual beli, bukan orangnya. Binatang adalah setannya, tanda binatang adalah sistemnya. Udah jelas-jelas dikatakan binatang itu membuat patung. Kalau gorila bikin patung gorila, pasti nggak ada yang percaya. Udah jelas dia gorila bikin patung gorila. Nah, si setan ini kan bapak penipu internasional. Dia pura-pura menyamar. Jadi ibunya Yesus selalu bikin patung. Dan lucunya binatang, tanda binatang. Kalau binatang kan tentu makhluknya, setannya atau manusianya. Tapi kalau tanda binatang itu adalah sistem jual beli di akhir zaman. Makanya saya bilang itu adalah microchip. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa mengkontrol orang. Ketika kamu pasang microchip, dalam satu buku kesaksiannya Mary Catherine Baxter, 40 hari dia dibawa Tuhan ke neraka. Ketika orang memakai microchip, maka tidak berfungsi lagi organ seksualnya. Ketika orang memakai microchip, itu dia sudah menjadi manusia setengah robot. Dia tidak bisa lagi berhubungan seksual karena organnya sudah diputuskan oleh sistem itu. Nah, kalau memang elang ini menginginkan tidak berfungsi lagi, dia punya titik, ya terserah, monggo. Jadi yang namanya tanda binatang itu bukan setannya, tapi sistem yang dibuat setan itu sebagai alat tukar jual beli. Selama ini kan kita masih pakai HP karena di dalam HP itu ada microchip. Nah, sekarang Mark Zuckerberg bilang HP udah nggak akan ada gunanya lagi karena microchipnya akan ditanam di tangan. Jadi kita nggak perlu main HP lagi karena semua udah terprogram di microchip itu. Jadi nanti di otak kita itu kayak ada yang kayak robot-robot itu loh. Ada apa? Ada data-data kayak komputer di otak kita. Nah, itu seperti itu mau dibikin setan ke dalam manusia supaya bisa dikontrol. Nah, pertanyaannya apakah elang akan menerima microchip? Pertanyaannya dia juga ketakutan. Kalau ketakutan ditendang paus nanti loh. Justru kamu tadi yang menerima kan microchip tadi kan, angka 66. Kalau saya tadi sudah jelas mengatakan ajaran gereja tidak pernah mengajarkan microchip angka 66. Loh, justru kami menolak. Kamu tadi kan bilang menerima. Berarti saya menolak. Loh, Saya nggak akan mau. di mana ajaran kalian mengatakan kalian menolak? Coba, kami jelas ini menolak. Ini angka 66 itu bukan pada apa namanya? Microchip bukan. Itu angka yang merujukan pada antikristus. Dulu itu Kaisar Jadi Nero. microchipnya lo terima nggak gini? Jadi microchipnya kamu terima nanti. Karena ini bakal 2 tahun ke depan ini. Tahun depan sama 2 tahun kamu ke depan itu gini Luga. Microchip itu nggak ada hubungannya dengan angka 66. Tadi saya bilang angka 66 itu bentar dulu. Oke. Nah,
Nah, angka 66 yang dimaksud di situ adalah merujuk kepada Kaisar Nero yang anti Kristus. Ya, dia menentang ajaran-ajaran Kristus itu. Nah, angka 66 ini juga merujuk kepada orang-orang yang menyesatkan. Nah, sama seperti kamu ini. Nah, itu lambang dari angka 66. Akan muncul nanti orang-orang seperti ini. Itu simbol. Bukan ke microchip ada 66 ditempelkan. Dari mana ayatnya? Ngawur kamu. Gini, oke. Jadi Elang menolak angka 66, tapi dengan lapang dada mengajak umatnya menerima microchip, betul? Setuju? Setuju? Sejak microchip 66 ada, saya bilang kau yang menerimanya. Oke, nanti kalau ada pemasangan microchip, ya, akan ada pemasangan microchip karena itu kan menjadi KTP, ya. Nanti kita sudah tidak pakai KTP elektronik, tapi KTP digital. Gini loh, microchip itu juga ada di ATM, ya, di KTP, di alat handphone, apa? di HP. Ya, di handphone. Yang Tapi jadi tidak masalah, pernah ditempelkan kepada manusia. Iya, sebentar. Oke. Ya, jadi jangan Ya, halu. setuju. Jadi gini, microchip ada di HP. Nah, ini program selanjutnya dari pemerintah. Itulah yang dibuat oleh Nah, orang mana yang program namanya pemerintah? Neuralink. Coba di mana Sebentar. programnya? Coba tunjukkan dulu programnya. Oke. Mana Bank dia programnya? Bank Indonesia sudah membuat digitalisasi rupiah. Itu akan merujuk kepada digitalisasi KTP. Kalau sudah terjadi digitalisasi KTP, makanya kan sekarang lagi ribut di Inggris namanya Brit Card. Brit Kamu Card itu adalah kartu ngomong digital. nggak nyambung ya? Digitalisasi rupiah dengan digitalisasi KTP, apa hubungannya? Oke, Coba. gue jelasin. Nah, coba kamu jelaskan dulu. Duit kertas ini nanti tidak akan lagi dipakai. Berarti kan artinya duit kita sudah dibikin dalam bentuk digital, angka-angka doang di dalam komputer. Memang nekatnya Itu nyata. Udah turun kau dulu. Jualan cilok kamu. Sebentar. Turun. Udah jualan cilok kamu dulu. Makin halu kamu. Udah jualan cilok. Ngawur dari tadi dikasih ngomong. Ya, kamu di bawah aja. Jualan cilok. Inilah selayar ini, pengikut-pengikut halu, ya. Mau dengerin kayak si halu, si Luga ini, yang nggak ada akademiknya, ya. Ini orang-orang stres. Ya bang, dilanjut aja bang Lang. Apa diturunin? Nah itu microchipnya. Kenapa diturunin? Jelas dia salah itu ya. Udah orang gila kalau dikasih ngomong makin jadi untuk apalah. Ini ya maksudnya kali ya. Iya kayak gitu. Kamu tamu kau nyuruh-nyuruh kau Kau minta dikasih marah. Gimana yang bener? yang sopan, kamu tamu. Yang santun. Dia ngomong meninggal itu santun nggak? Sintiul. Kau meninggal itu maksudnya kamu nggak bisa. Kau itu bahasa kau juga harus santun, tau nggak? Kalau mau disopanin, goblok. Kalau kau nggak bisa jawab itu artinya nggak bernapas. Galatia tolol. Dari tadi diteriakin Galatia 4 ayat 26 buka. Silakan Kak Sintiul, silakan dibaca dulu. Galatia berapa? 4 ayat 26. Galatia 4 ayat yang ke-26. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Mana Roh Kudus itu? Mana Roh Kudus? Mana Roh Kudus dikatakan? Masih kau merasa kau tidak punya ibu, Lang? Saya tanya. Ibu yang dimaksud di situ siapa? Di situ? Oke, kalau kau masih menolak ibu, berarti ingat, menyangkal Roh Kudus tidak ada ampunannya, Lang. Ya, selesai, udah, lanjut. Oke. Kita lihat ya, kita lihat teks lagi ya. Ini memang mereka ini suka tafsir bebas memang. Ini gini. Oke, Galatia 4 ya.
Kalian kalau belajar kitab suci serius, jangan menyesatkan orang. Ya. Oke, kita buka Galatia 4 ayat 26. Nih, ini judulnya Hagar dan Sarah. Ya. Hagar dan Sarah. Ini judulnya nih. Nah, ayat 24 mengatakan, ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar. Mananya nih? Ya, ayat 25. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Karena ia Nyambungnya kemana ini orang? dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka. Apa yang dijelaskan? Kau jelaskan tuh apa? Galatia 4 ayat Gak nyambung ini orang kok. Aneh. Dibaca ayat berapa sebelumnya tadi? itu. Iya, nyambungnya apa? Galatia 4 Enggak, kau punya mencocok-cocok kimologi itu dari mana gitu loh. Berapa tadi kasih Tiul? Dengar coba, suara kau lebih besar daripada. Galatia 4:26. Ah, ini betul ini, saya baca. Nah, tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah nyambung. Nah, mana di sini Roh Kudus dikatakan di sini? Mana? Meninggal kamu. Saya naikkan protestan yang waras lah. Kau tahu itu enggak artinya, goblok? Ya, apa mana ayatnya di sini? Kau pergi Roh makan Kudus DMBG ini. sana, Troy. Tu anoma anjing, dengar kau, diam kau, botol. Udah tolong kau, ngomong lagi kau, goblok. Pagan kau anjing. Troy, Tolong kau, mama kau lonte. otak kau, pergi makan DMBG sana. Starting otak kau, pergi makan DMBG sana. Inilah pengikutnya Kak Sintul ini. Om Luga. Nanti lama-lama saya rungkat. Kalau Om Luga, tolong diajarin umatnya loh. Kok gitu toh cara bicaranya Om Ini pengikut Luga? Kristen Titanium. Kan kita harus kasih. Kita harus kasih Om Sabar. Luga. Memang orang-orang sakit. Banyak orang sakit Luga. Aduh, kamu berobat dulu lah Luga. Aku nengok kau. Coba kamu on cam dulu. Kamu berobat dulu. Coba aku mau lihat. Enggak kalau Om Luga ini Om Luga ini sabar. Om Luga ini sabar orangnya. Kak Sindiul, Enggak. sebabnya dari Om Kalau Elang. Troy memang keras. Kalau Om Luga Iya, ini lebih awalnya- lemah lembut dia. Om Elang framing. Nah, tengok mukanya, muka Cuma si Troy saya- aja kayak gitu tuh. Coba ada nggak gaya Kristen coba mukanya? Ada nggak gaya Nabi coba? Ada nggak gaya Nabi dia gitu? Adalah. Yang ada Jadi wajah mereka kebalik cuma udah coba ngomong. open cam bola. Keras Open cam dulu kepala. kau. Udah ngomong. Nggak perlu saya on cam. Gini loh. Udah, yang Sebentar. menanggapi Maria Gini, uji perempuan PT aja lah. itu Kamu dikatakan itu- menurut gambar A. Oke, sekarang gini, kita kembali ke topik. Kalian mau ajaran Kristen Titanium, stainless, aluminium, terserah kalian lah. Kalian yang menanggungnya. Ya, kalian menyesatkan orang. Sekarang ini judul saya Maria. Jadi yang Kudus. perempuan. Oke, yang jadi masalah gini. Apakah Maria yang di Katolik itu benar-benar Maria ibunya Yesus? Karena kulihat tindak tanduknya bukan seperti seorang manusia. Seorang manusia nggak ada yang pengen disembah. Nggak ada yang pengen disalam-salamin. Coba silakan jawab. Siapa yang menyembah Maria? Di mana ajaran Katolik menyembah Maria? Sekarang saya tanya, kenapa Ditanya. ajaran Jangan Katolik bertanya. mengajarkan? Jangan kau menafsirkan, jangan kau yang menafsirkan bahwa Enggak. kami menyembah Maria. Mana ajaran kami menyembah Maria? Oke, Mana ajarannya? oke. Di pasal 13, dengerin ya. Di pasal 13 dikatakan bahwa batang itu memotongnya. Pertanyaannya dulu,
Coba kalian renungkan, siapa binatang yang punya patung? Binatang ini adalah tentu bukan sosok binatang sungguh ya, bukan seperti singa atau beruang. Teman-teman yang di bawah Ini tap adalah layar ya. Di tap layar majas atau simbol. Tap layarnya. Simbol. Pertanyaan saya, siapakah binatang yang mempunyai patung? Patung udah ada, binatang itu siapa? Nah, kalau dibaca dalam kitab Wahyu dikatakan binatang itu keluar dari dalam laut. Nah, bukankah salah satu pemimpin dari jenderalnya Lucifer bernama Maria Marguela yang berada di lautan Pasifik, yang dia menyamar? Tentu kalau dia orang harus menyamar dong, nggak mungkin dia tampakin wajahnya wewe gombel. Tentu dia menyamar. Menyamar sebagai apa? Menyamar sebagai ibunya Tuhan. Padahal dia sebenarnya bukan ibunya Yesus, karena ajarannya berbeda dengan ajaran Yesus. Salah satu ajaran yang paling mengerikan adalah purgatori. Purgatori adalah semua masuk surga, padahal neraka itu kekal. Tugas dibawa dulu lah. Purgatori lah, ke laut lah. Udah dibawa dulu. Udah dibawa aja. Sakit kepala kita ngomongnya. Wah, masuk dia ya. Yep, selamat malam Bang Ari Dwi. Ya malam bang. Malam. Ya, masih sehat ya? Sehat, puji Tuhan. Sehat. Puji Tuhan. Kayaknya Bang Ari ini masih penasaran kayaknya. Iya. Nah, Apa tuh? silakan. Kan? Liga Tambunan. Ya bang, kenapa? Iya bang, kenapa? Kenapa dihapus yang kuning itu tadi, jenis besi apa itu bang? Titanium. Besi Boleh. titanium ya. Titanium juga nggak apa-apa, istri apa nggak masalah. Besinya kuat ya bang ya. Titanium itu lebih kuat dari baja. Oh lebih kuat. Aku pernah lihat di. Jadi kalau soal kekuatan, titanium itu paling kuat. Jadi artinya titanium Bang. Titanium itu adalah pemahaman yang keras dan kuat, tak tergoyahkan, kira-kira seperti itu. Oh pemahamannya gitu. Tentang Allah Tritunggal. Kan Tritunggal ini kan dua kan, yang satu titanium, yang kedua Udin Petot. Jadi kita harus jangan seperti Udin Petot. Udin Petot itu kan artinya doktrin yang lahir dari percabulan antara manusia dengan iblis. Lahirlah doktrin-doktrin seperti itu. Udin Petok gua tahu kok, pengen tahu titanium itu apa Mas? Titanium itu adalah ajaran yang mengajarkan Tuhan itu ada tiga. Tiga dalam satu keluarga. Tiga Tuhan tapi satu keluarga. Kalau Tritunggal Tertullianus, Udin Petot, dia tiga pribadi satu hakikat. Tiga pribadi satu hakikat. Jadi nggak pernah kenalan sama Tertullianus, nggak pernah kenal aku. Iya pokoknya. Iya, jadi kalau titanium itu perbandingannya adalah Roh Kudus itu perempuan. Kalau yang lain Roh Kudus angin yang tidak bergender. Itu perbedaannya. Juga maksudnya gimana? Perempuan maksudnya gimana? Roh Kudus itu ya perempuan. Tuhan perempuan. Dia Tuhan tapi dia perempuan. Kok bisa? Gimana? Kok bisa? Ya memang Tuhan itu kan laki-laki dan perempuan. Kejadian 1 ayat 27. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Itu manusia bang, bukan Roh Kudus. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan manusia kan? Iya manusia kan yang diciptakan laki-laki perempuan, bukan Roh Kudus. Iya, laki-laki dan perempuan ini diciptakan menurut gambar siapa? Gambar dan rupa Allah. Iya, berarti kalau perempuan itu gambar dan rupa Allah, ya berarti Allah itu seperti perempuan dong. Tapi nggak ada tertulis bang, tulis perempuan di Kejadian sampai Wahyu. Aduh, kamu ini pernah
Pernah nggak sih kau belajar matematika? Enggak semua itu harus ini Budi, Nah itu sering ini bolos. Ibu Budi. Jadi Sering gini bolos. loh, seperti gampang sebenarnya mengertinya, nggak perlu pakai otak berat. Perempuan diciptakan menurut rupa Allah, berarti rupa Allah seperti apa? Manusia bang, diciptakan laki-laki dan perempuan seturut gambar dan rupa Allah. Jadi menciptakan manusia. Iya, Allah menciptakan manusia. Paham kan? Laki-laki dan perempuan. Ngerti? Paham kan sampai sini? Perempuan itu diciptakan menurut rupa siapa? Menurut Menurut- gambar dan Iya, menurut bukan rupa iya, aja. iya, menurut gambar dan rupa Allah. Ya betul. Kalau dibilang menurut gambar dan rupa Allah, perempuan itu berarti gambar dan rupa Allah seperti apa? Gambar dan rupa Allah ya seperti manusia. Seperti apa? Manusia. Manusia itu ada laki dan perempuan kan? Nah, berarti rupa Allah ada yang perempuan kan? Nggak ada tertulis. Botol barusan keluar dari mulutnya. Nggak ada tertulis perempuan. Aduh, ini orang blow-on banget sih. Saya ulang lagi ya. Ya memang ngadepin kamu harus Perempuan itu diciptakan menurut rupa siapa? apanya? Manusia diciptakan menurut rupa Allah, bukan perempuan. Perempuan itu manusia, tolol. Perempuan itu manusia bukan? Allah menciptakan manusia seturut gambar dan rupanya, bukan perempuan. Si tolol ini gobloknya kelewatan. Saya ulang lagi ya. Bagi manusia Saya ulang lagi. laki dan perempuan. Saya ulang lagi ya. Perempuan ini kan manusia, betul? Jangan kau bilang lagi manusia. Perempuan kan manusia. Jadi nggak perlu gue sebutin manusianya karena perempuan tuh manusia. Ngerti kau? Ya, terus? Oke, perempuan, gambar perempuan itu diciptakan menurut gambar Allah, betul? Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Iya, manusia itu ada kan perempuan diciptakan gambar dan rupa Allah, nggak ada tertulis kayak gitu. Tololnya kelewatan ini. Oke, saya ulang lagi. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Yang diciptakannya laki-laki dan perempuan. Betul, kejadian 1, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut rupa Allah. Jadi perempuan itu rupa siapa? Manusia gambar dan rupa Allah. Iya, yang saya tanya ini perempuan ini diciptakan menurut rupa siapa? Nih ya, kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Kamu jangan ulang-ulang, aku kalau nanya kamu jawab, jangan kamu ngomong sendiri. Perempuan itu diciptakan menurut rupa siapa? Jawab. Loonnya kelewatan. Oke, gini-gini lawak kalau pen-pen banting pakai kursi kadang-kadang. Ngomong nggak ada otak. Jawab, weh, cok, buka mic kau. Ada tertulis, ada tertulis. Kau menambah-nambahin Bukan Alkitab, itu. kamu. Bukan itu yang saya tanya, tolong. Yang saya tanya, perempuan itu diciptakan menurut gambar siapa? Setan. Manusia. Bukan manusia. Untuk gambar dan rupa Allah. Kamu mau buka Alkitab nggak? Iya. Kok mau kau baca? Kok rubah-rubah Alkitab? Oke, manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Oke, yang saya tanya ini bukan manusia. Yang saya tanya perempuan diciptakan menurut rupa siapa? Manusia diciptakan dan rupa Allah. Si bodat. Saya sudah tahu perempuan itu manusia bukan, tolol. Kamu yang Perempuan itu manusia. makasih ucapan Enggak, saya, makasih ucapanmu Lugan. Bang Lugan. Kamu diam dulu. Ya, Cet. Perempuan itu manusia bukan? Kau baca. Kau nggak lulus dah, nggak bisa baca kah? Baca. Ini si tolol. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan. Saya sudah tahu ayat itu. Yang saya tanya sama kamu jawab.
Perempuan itu diciptakan menurut gambar siapa sih? Kucing. Bang gila emangnya. Dia belum out Bang Luga. Nggak tahu. Manusia tertolol di alam semesta. Yuk, baca Manusia, itu iya 1000 kali. Suruh baca 1000 kali Bang Luga. Perempuan itu kan manusia juga. Perempuan kan juga manusia si tolol ini. Makanya gue tanya perempuan itu diciptakan menurut gambar dan rupa siapa? Manusia. Ya perempuan itu manusia tolol. Makanya gue tanya. Aduh. Diborong bloonnya ini Bang Luga. Kamu yang ada di otakmu itu duit aja Luga. Ngerti kau? Kok jadi lari ke duit? Anjing. Emang bloon deh. Karena kamu menambah-nambahin isi Alkitab, Roh Kudus perempuan Oke. itu tertulis. Tunjukin. Makanya kamu jawab. Perempuan. Makanya, iya. Baru aku ikutin kamu Luga. Oke? Iya, nanti kok ku banting pakai kursi, nanti kau denger dulu yang saya tanya. Coba Ari kau. Ya, kamu diam dulu ya, Cid. Orang lagi ngomong, kamu diam dulu. Gue lagi ngomong. Yang saya tanya. Luga, kau punya telinga enggak? Tunjukin tertulis di Alkitab, Roh Kudus perempuan di mana? Kau punya telinga enggak? Oke, sekarang kamu diam ya. Aku Saya kan sembarangan. Iya, pelan-pelan. Aduh. Gue sampai tidur kebangun teriak-teriak malam-malam. Meo, iya bangun aja Meo. Kamu sudah kan begini. Sempak dengerin ya. sudah pagi di sini Meo, bangun dong. Nah, gimana Luga? Lanjut. Gini, perempuan itu manusia bukan? Botol gitu aja tanya sama. Oke. Kalau memang belum sanggup ke situ, kita ngomongin manusia. Manusia diciptakan menurut gambar Allah, betul? Betul, pinter kamu, cerdas kamu kali ini. Oke. Lalu, oke. Sekarang saya tanya, lalu Allah itu gambarnya seperti apa? Manusia. Oke. Manusia itu ada laki ada perempuan, betul? Betul. Allah yang gambarnya laki-laki yang mana? Allah mana yang gambarnya seperti laki-laki? Nggak ada tertulis di kitab, nggak ada tertulis. Allah gambarnya kayak laki-laki, nggak ada. Tadi kan kau bilang anak Dajjal, kamu kan ngomong tadi. Kau pakai data, ngomong, pakai data di sini. Ini orang kok tolol banget ya. Dia tadi bilang Allah itu manusia itu gambar Allah. Lalu gambar Allah dia jawab lagi manusia. Manusia itu kan ada dua, laki sama perempuan. Lalu gue tanya Allah mana yang laki-laki? Nggak ada katanya. Gila nih anak satu. Udah gila, udah turun kau. Goblok, naik yang lain deh. Tololnya kelewatan ya anak. Jangan diturunin Bang. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kamu ngadepin orang tolol kayak aku nggak bisa. Nah, kata-katanya jangan begitu. Dia lu gak ngolokin aku tolol, bodoh kan? Iya, kan sekarang ngomongnya sama aku. Pelan-pelan aja. Gimana Bang? Ya sudah, lu gas. Terus, gimana maksudmu lu gas? Kan kamu tadi bilang manusia diciptakan menurut gambar Allah. Kamu setuju, saya setuju, betul? Betul, ini tertulis soal. Iya kan? Tertulis. Oke. Ya. Iya, tenang. Lalu saya balikin lagi, gambar Allah seperti apa? Kau bilang seperti manusia, betul? Aku juga setuju. Ya. Betul kan? Ya. Nah, gambar Allah seperti manusia. Nah, manusia ini kan ada dua, laki-laki sama perempuan. Makanya gue tanya, gambar Allah yang mana yang seperti laki-laki? Kau bilang nggak ada. Makanya gue bilang kau tolol. Udah, tidur kau sono. Goblok kok kelewatan. Ngadepin kamu harus jadi goblok. Kamu harus jadi. Kebanyakan ngocok dia Bang Luga. Allah itu roh, gitu loh. Roh samakan dengan punya perempuan gitu, punya Bang, lu kalau ngocok jangan banyak-banyak Bang. Oke. Itu kan ngadepin dirimu lu. Oke. Saya ulang lagi ya. Dia bilang tadi gini. Allah itu gambarnya seperti manusia. Sebentar, kamu diam dulu. Kamu paham?
Kan tadi kan kamu bilang Ini Tuhan pakai Allah logika. itu, sebentar dulu, Allah itu gambarnya seperti manusia, kamu bilang kan? Kok aku Kamu bilang ini setuju? Alkitab yang bilang Luka. Alkitab yang Iya, bilang. Iya, Alkitab bilang gambar Allah itu seperti manusia, betul? Betul. Betul. Oke, sebentar. Allah gambarnya seperti manusia. Allah mana yang gambarnya seperti manusia? Ya Allah pencipta langit dan bumi kan, betul? Betul, itu masuk logika. Iya. Oke, lalu pertanyaan saya kedua. Karena manusia ini terdiri dari dua, laki-laki dan perempuan, lalu saya tanya, Allah mana yang gambarnya seperti manusia laki-laki? Jawab. Nggak tertulis di Alkitab, nggak tertulis. Enggak gitu dong. Manusia bloon. Jawab aja. Allah. Yang karakternya kayak laki-laki, berarti Allah Bapa gitu. Jawabnya bener. Tulis di Alkitab juga. Ini kayak apa sih Luka? Oke, saya tanya lagi. Allah Bapa itu laki-laki. Sebentar, saya tanya lagi. Kemudian aku nanya sama kamu Luka ya. Oke? Tak maunya. Boleh aku nanya sama kamu Luka? Boleh. Oke, menurut kamu gambar dan rupa Allah itu seperti apa? Seperti laki-laki dan perempuan. Iya, maksudnya seperti laki dan perempuan itu maksudnya apa? Wajahnya, bentuk tubuhnya, rambutnya sama. Bentuk. Iya, kalau kau kan alam kan angin. Beda Luga, beda pemahaman kita ya. Ya udah, kalau bentuk kan Muncungmu udah bilang Allah itu gambarnya manusia. Seperti apa bentuknya? Seperti angin lagi. Tadi udah ngomong manusia, sekarang angin lagi. Seperti apa bentuk Allah? Seperti apa bentuk dan gambar Allah? Coba jawab. Nah, itu apa maksudnya gambar? Itu iya bentuknya, masa gambar aja lo nggak ngerti bentuk dan gambar Allah itu seperti apa? Jawab. Berarti Allah berbentuk menurutmu gitu. Tadi kan mulutmu yang bilang manusia itu gambar Allah, manusia Allah itu gambarnya seperti manusia. Tolol banget sih lo. Duh, bingung gak? Memang AQ sih ini. Ini dulu matematikanya dapat 3 ini. Ya betul. Kok cerdas kamu? Kalau saya juara 1 sekolahan. Waktu SMP juga SMA saya juara 1 terus kalau masalah pelajaran. Makanya ya iyalah bodoh. Dia suruh belajar Saya dari SMP saya udah ngomong di depan publik. Saya ketika SMP saya juara 1 public speaking. Saya yang ngomong mulu depan kelas biar lo tahu. Harusnya dari SMP. Lo lagi. Tadi dia udah ngomong gambar Allah seperti manusia. Lalu gue tanya, bentuk Allah seperti apa? Gambar dan bentuk Allah seperti apa? Wih, gimana lu gak? Aku lagi mikir. Aku lagi mikir. Gambar dan bentuk Allah. Ya. Gambar Allah seperti apa coba? Gambarnya seperti apa? Ntar lu gak ntar. Tolol. Bentar juga aku tak. Jadi gambar Allah seperti apa? Sebentar ga. Oh lari dia. Enggak ga, tenang lah. Mungkin ga. Nah ini ga. Jadi pengertianku tuh gini juga ya. Kita beda pengertian boleh ya guys. Nah, jadi wajar lah ya. Tapi kamu jangan terus bilang tolong jangan gitu. Ya. Oke, silakan jawab gambar dan gambar Allah seperti apa? Kamu orang Kristen harus cerminkan kasih gitu seperti gambar dan rupa Allah. Jadi gini lupa. Jadi pemahaman saya adalah
Kan di Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kalau pemikiran Bang Luga itu adalah gambar, kayak lukisan, kayak gitu, itu nggak bisa berkuasa di atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Tapi di sini, Bang Luga, pemahamanku adalah baiklah kita menurut gambar dan rupa Allah itu, jadi dapat diartikan manusia itu diciptakan unik, berbeda dengan makhluk lainnya. Tetapi Yang saya tanya gambar Allah seperti apa? makanya tak jelaskan. Khotbah. Enggak, kamu jelasinnya kamu kemana-mana. Sekarang saya mau kasih analogi sama kamu. Kalau kucing nikah sama kucing, anaknya apa? Ntar dulu tak jelasin. Enggak, kau jawab dulu biar kau ikutin. Logikamu udah lari tuh. Rupa Allah itu ada karakter dan sifat-sifat manusia itu seperti Allah. Jangan kau jadi buat Tuhan itu jadi berdusta. Jadi pertama Hari, kau harus paham. Hari, dengar dulu, jangan kayak anak-anak kau lah. Kau udah tua kok asik nyerocos kayak anak-anak sekolah minggu. Kau diam dulu. Sekarang dengar diam. Ada perbedaan di situ. Di dalam kalimat itu ada diterangkan gambar dan rupa. Gambar dan rupa itu harus kau bisa bedakan dari definisinya. Oke, menurutmu apa, Mio? Gambar dan rupa Allah itu seperti apa? Iya, aku terangin santai. Ya, silakan. Gambar itu artinya adalah representatif yang visual. Maka kau bisa tuangkan gambar dalam secari kertas. Itulah makanya kau tahu istilah 2 dimensi, 3, 4, dan 5. Tapi kalau kau udah bicara rupa, situ ada tampak, wajah, lukisan, wujud. Itulah tubuh yang kau pakai sekarang, itulah disebut rupa. Maka kalau kau percaya di Kejadian 1 ayat 26-27 yang berfirman adalah Allah sang pencipta, di situ sudah dinyatakan oleh Dia sendiri yang dulunya engkau kenal aku adalah roh yang tak terhampiri. Sekarang aku memberikan gambar dan rupaku kepadamu. Makanya engkau layak dikatakan sebagai refleksi dari Tuhan semesta di bumi ini, Ari. Makanya jangan lari kemana-mana. Pertama akuin dulu dengan kerendahan hatimu, kalau gambar dan rupamu yang wujud sekarang ini adalah gambar dan rupa Tuhan itu sendiri. Ya, tapi bukan bentuknya atau gambarnya. Kalau aduh, kau ini kan tadi sudah aku jelaskan apa itu definisi gambar dan apa itu definisi dari rupa. Rupa itu udah wujudmu secara fisik, secara bentuk. Oke, kalau hanya wujud nggak bisa berkuasa atas ikan-ikan di laut. Emang kamu bisa? Ya ampun, kok lari-lari terus? Kok gimana? Bisa nggak berhenti dulu otakmu memaknai satu konteks dulu? Ya, terus gambar dan rupa. Makanya Bang Luga nanya, ya, kalau laki-laki adalah karakter gambar dan rupa dari sang bapa, lalu pertanyaannya perempuan itu segambar dan dengan rupa siapa? Jawab. Kalau kita adalah gambar dari bapa itu sendiri, lalu perempuan ini ya Allah. Nah, oke. Nah, kalau Allah kau sudah mengakui, sudah mengerti, berarti kau bisa jawab, Allah yang mana yang gambar dan rupanya sama seperti perempuan? Allah yang mana? Allah satu. Allah itu satu. Gini loh, Ri. Pertama, kamu nggak akan pernah bisa membedakan mana laki-laki dan perempuan tanpa melihat gender, tanpa melihat bentuk kelamin. Kita contohkan, gini, Ri. Kalau laki-laki itu bentuknya terong nih, panjang ya. Nah, kalau perempuan itu kita gambarkan aja bentuknya kayak keong. Nah, jadi perbedaan dari bentuk kelamin itulah kamu bisa menentukan mana yang laki-laki dan mana yang perempuan. Nah, sekarang pertanyaannya gampang, Gori. Allah yang mana yang gambar dan rupanya sama seperti perempuan? Ayo. Yang sama persis. Ntar dulu, aku tanya dulu sama kamu ya.
Tak dulu aku tanya sama kamu. Terus Tuhan itu berapa sih? Nanti kamu akan tahu karena kamu mengenal dalam ketritunggalan persona itu ada Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Anak. Makanya di Kejadian 3:15 dikatakan baiklah kita dan manusia ini sudah menjadi sama seperti salah satu dari kita. Pengulangan kata kita di situ udah berkali-kali, Pak Ari. Bukan sekali dua kali. Udah hampir banyak nih, saya mau rinci juga bisa ke Pak Ari nih. Jadi kata kita itu adalah subjektif ya atau predikatnya. Bukan artinya tunggal tapi jamak. Kata kita itu menunjukkan bahwasannya lebih dari satu. Makanya Pak Ari itu jangan terlalu stuck nyangkut Tuhan harus satu, Tuhan harus satu. Enggak. Tuhan itu harus menggambarkan keseimbangan. Makanya sebelum predestinasi zaman bapak-bapak gereja dulu, jauh sebelumnya, mereka sudah tahu kalau ada titik keseimbangan antara maskulin dan feminim. Karena maskulin itu bekerja atau mengerjakan, yang feminim yang memberikan ruang, tempat. Harus ada keseimbangan mereka ini agar ada karya. Kalau tidak, hukum semesta ini gugur, Pak Ari. Nggak ada yang bisa dikerjakan oleh satu. Bukan masalah satu, Tuhan itu esa. Cuman tadi Pak Luga ini menyampaikan Tuhannya 3 katanya. Memang jelas 3. Lah kan 3, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Anak. Kan 3. Ini bukan 3 Allah tapi 1 Allah. Lah dempet itu namanya. Di mana-mana kalau dia dempet 3 jalannya susah. Manusia tolol. Maksud kau kembar siam. Hari ini gimana sih cara mikirnya dia? Misalnya gini. memang hari ini. Sebentar kau diam dulu. Gini. Jadi maksudnya dia begini. Maksudnya dia itu begini. Si Ari jalan sama si Ucok, jalan sama si Baluap, tapi pantatnya dempet, kembar siam. Jadi maksudnya si Ari itu begitu, 3 tapi 1. Tuhan itu bukan 3, bukan 1 tapi 3. Iya, nanti kalau Pak Ari di ujungnya, penghujung kalau udah paham, berdoalah. Tuhan, selama ini Ari nggak tahu tentang kamu, makanya Ari minta maaf. Bukannya memuji, malah menghina Tuhan. Tuhan itu 3 pribadi, jangan kamu buat jadi pribadi ganda, nanti NPD, narsis. Udah penyakit kejiwaan. Dipahaminkan itu ya Pak Ari ya. Tuhan nggak boleh dibuat cacat. Iya ya opo sih? Aku bawa Alkitab mulai tadi buka data, kamu nggak buka data Pak Mio. Iya 3 Tuhan 1 keluarga, bukan 3 Tuhan dempet. Meskipun pemahamanmu, matematikamu kuat Pak Luga, kamu nggak pernah tulis Alkitab, bikin Alkitab nggak pernah. Kamu juga baca dari Alkitab ini. Itu si Aldo nulis Alkitab loh. Aldo tuh Aldo, Alkitab Peresit tuh. Aldo? Iya. Aldo, siapa emang dia itu? Emang nggak kenal aku, belum kenal. Aduh, kamu nih. Jadi yang benar Tuhan tuh 3 apa 1? Coba jawab. Ya 1. 3 apa 1? Oke, jadi Bapa sama Roh Kudus sama Yesus itu dempet gitu. Oke, tak jelasin ya. Bapa itu Allah, Anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Tapi bukan 3 Allah, melainkan 1 Allah. Gitu. Bapak Yesus punya itu kehendak. anaknya bukan? Enggak gini. Yesus kehendak. itu Roh Kudus punya anak kehendak, itu. tapi bukan 3 kehendak, tapi 1 kehendak. Sebentar dulu. Kau menjelaskan nggak masuk akal masalahnya. Bagaimana? Yesus ini, sebentar, kau diam dulu. Yesus ini kan anak, betul? Siapa bapaknya? Dia anak manusia. Iya, bapaknya siapa? Bapak kandungnya siapa? Bapaknya apa? Yusuf. Anjir. Parah. Bapak Yesus Yusuf. Hari. Ya ini bapak. Aduh, kacau banget.
Bapak di dunia ini. Ini perlu dibaptis air selokan kayaknya bang dia bang. Iya, Air perlu. selokan aja bang. Kamu bapak yang mana kotanya? Kalau Bapak di surga, iyalah kan Yesus sudah di surga. Bapaknya di surga siapa? Aduh, Siapa? baptis air selokan dia. Baptis air selokan Bentar. dia. Namanya Bentar dulu. Bapak. Sebutnya Bapak. Bapak. Iya. Oke, namanya. Jadi bapaknya Yesus namanya Bapak. Mamanya siapa? Sebutannya Bapak kok namanya. Sebutannya. Iya, mamanya siapa? Kan bapaknya lah Bapak, mamanya siapa? Ibunya maksudnya. Mamanya kan bapak kandung Yesus kan Allah Bapa. Mama kandungnya siapa? Iya. Secara kemanusiaan Bunda Maria. Secara ketuhanan? Secara ketuhanan mana ada ditulis ibunya siapa? Nggak ada. Lo kan kau yang ngomong, kan Yesus kan Tuhan dan manusia. Secara kemanusiaan Maria. Nah, secara ketuhanan siapa mamanya? Mamanya secara ketuhanan. Nggak ada mama sama bapak. Nggak ada. Nggak ada Loh, jenis katanya kelamin. Yesus anak. Nggak ada Kau jenis udah gila ya? Kan kau Apa? bilang Yesus kan anak. Terus siapa kedua orang tuanya? Secara apa? Ilahinya. Pribadi ilahinya. Yesus kan anak Allah. Kalau disebut anak Allah berarti kedua orang tuanya Allah dong. Masa Iya. kedua orang tuanya manusia? Nah, siapa ayah dan ibunya? Allah. Nah, sebutannya Allah. Tuhan Allah namanya. Sebutannya. Oke, mamanya siapa? Itu kan bapaknya, itu mamanya siapa? Tuhan Allah. Mamanya Yesus kok. Ya Bunda Maria secara kemanusiaan. Oh, jadi Bunda Maria, mama kandung Bunda Maria, bapak kandung siapa? Dia bukan kawin gitu kayak kamu dilahirkan bapak sama mamamu berkelahi. Tapi kan kamu bilang si Maria mamanya, bapaknya siapa? Nama-nama kurobek lagi. Allah, Tuhan, bapaknya Tuhan Allah. Oh, jadi Allah kawin sama Maria, lahirlah Yesus. Kapan mereka nikah? Enggak ada. Gimana sih? Kan dikandung dari Berbelit-belit manusia tolol ini. dikandung dari Gobloknya kelewatan. Udah Iya. mati aja kau sana, masuk neraka kau pergi kau sono. Memang aku mau buat kamu. Nah, kamu kalau nggak betah sama aku turunin. Enak kan? Memang aku tujuanku buat kamu. Bukan begitu supaya ada tontonan ngeplakin kepala Udin Petot. Ini otaknya udah kesumbat semua ini bang. Kayaknya bang. Hari ini. Cocoknya kamu nikah sama Elang. Coba gini, Kesempat Ari. semua Ini ini. kayaknya Ari ini kalau sama Meo agak nyambung ya. Nyambung. Coba Ari denger ya Ari. Silakan Meo biar marah juga sama aku, ku terima aja. Meo nggak pernah marah. Meo nggak pernah marah. Cuman kalau Meo-nya udah emosi, nanti belakangmu Meo pakai, mau nggak? Apa itu mau pakai Meo? Ya, jadi gini ya Meo lagi. Iya mau dipakai sama si Meo, gawat juga. Kalian belum selesai ya. Siapa? Ya udah kok. Yesus ini secara ketuhanan siapa? Coba sudah dijawab itu. Otaknya biar gak kesumbat tuh. Gimana biar gak kesumbat semua dia? Gini, si Ari ini masih merasa Tuhannya itu nggak perlu punya bentuk, nggak perlu punya wujud, nggak perlu punya gambar. Yang penting Tuhan gua punya sifat. Betul nggak Ari? Ada. Iya. Kalau Suruh hapus saja itu. itu ada bentuknya seperti manusia kan, sudah datang menjadi manusia kan. Tapi Nah, pintar kamu. kalau Jadi Allah Bapa bentuknya gimana? Allah Bapa bentuknya gimana? Ri? Bapak itu kan Allah roh, yang adalah roh. Iya bentuknya. Ruang dan Bentuknya. waktu. Bentuknya gimana? Kalau kamu bicara bentuk, terikat ruang dan waktu namanya Pak Luga. Jadi berarti Allah itu nggak punya bentuk ya, angin seperti angin, betul nggak? Allah loh ya, Allah adalah roh. Iya, bentuknya gambarnya seperti apa Allah yang adalah roh ini? Gambarnya seperti apa? Seperti manusia. Oh, dia jadi manusia nih. Manusia blow dari mana sih bang juga ini? Oke. Katanya Allah Bapa sudah seperti manusia, udah benar. Ya, terus kalau manusia ini kan ada laki-laki ada perempuan. Bentar dulu, manusia yang seperti Allah, bukan Allah seperti manusia, gitu. Nah, terus Allah seperti apa? Maksudnya?
Kau ini gambar Allah seperti kebalik-balik apa? ini Allah Syari. adalah roh. Biarin. Balik, ya. Allah adalah roh. Gambar dari Allah yang adalah roh itu seperti apa? Gimana? Gambarnya seperti apa? Allah adalah roh, gambarnya seperti apa? Manusia itu seperti gambarnya, seperti gambar dan rupanya seperti Allah. Allah gambarnya seperti apa? Kok Allah sih? Manusia diciptakan seterus gambar dan rupa Allah. Iya harusnya kan kalau manusia gambar Allah berarti kan gambar Allah juga seperti manusia dong, gitu dong jawabannya. Iya, lama-lama Jawab itu karena nggak tulis juga. Udah mati aja lah, kau udah capek. Udah kau baca, tapi kau gak paham. Hapus saja Bang Luga. Kejadian 12627 tuh. Terhapus saja dah. Terhapus dah. Ari gak ngerti kok. Sudah mulai emosi kan lu ga? Bukannya kan pula aku emosi sama kau. Manusia belum mana lagi nih. Dajjal. Memang Biar dulu pantatmu itu dimasukkan nama Dajjal 2 kali. Iya, anak Dajjal ini. Kamu tuh harus jadi orang bodoh, Mana ngerti anak Dajjal. jadi orang gila dulu baru bisa ngadepin kamu lu ga. Apa? Gimana? Nabi lu ga? Apa? Lucunya si Ari ini teman-teman gini ya, dia lucu banget. Dia bilang gini, manusia itu gambar Allah. Iya. Lalu saya tanya, gambar Allah seperti apa? Seperti roh katanya. Ya Roh itu roh. tidak bisa digambarkan. Kan Allah lucu. adalah roh. Iya, kamu perhatikan omongan saya. Kamu kan bilang manusia itu gambarnya seperti Allah. Lalu saya tanya, gambar Allah seperti apa? Harusnya kan dibalik lagi, seperti manusia. Ini gambar Allah seperti apa? Seperti roh. Makanya aku bilang kamu fix gila. Itu Udah. kalau otakku Sedot sama itu. dengan otakmu. Bapak kau si Gitu. Lucifer. Tapi otakku kan nggak sama dengan otakmu. Kan otakmu lebih pintar. Teman-teman, ini udah gila nih. Tolong cari debat yang lain. Itu nggak bisa. Iya, jadi si Ari ini memang udah nggak bisa disembuhkan ya teman-teman ya. Nggak bisa karena pernyataan Positif. pertama Udah, dan positif pertanyaan dia ada. keduanya Jelas itu. nggak Positif. sinkron ya. Jadi kau tuh nggak lulus tes di screening namanya Ari. Betul Pak Mio. Karena kan Luga bilang katanya lebih pintar aku bodoh. Jadi nggak bisa aku jawab seperti kamu Luga. Kalau kamu bilang rupa Allah seperti apa ya roh. Kan gitu. Sekarang oke Ari ya. Jadi gini Ari, sekiranya Ari meninggalkan dunia dan sekarang berada di surga, pertanyaan saya, apakah nanti Tuhan mengenal dirimu Ari? Wih, Karena jelas dong. sekarang gini loh, kalau kamu sudah di surga, artinya tubuh sudah kau tinggalkan di bumi. Betul. Pertanyaan saya, kau di surga dalam bentuk apa? Kan ada tertulis tubuh kemuliaan. Kau di surga dalam bentuk apa? Apanya? Ya tubuh kemuliaan kan ada pengakuan iman Rasul itu kebangkitan tubuh dan kebangkitan. Kalau kau tinggalkan dunia ini yang ke surga itu dalam bentuk apa Ari? Ya roh. Roh. Berarti menurutmu karena Allah masih mengenal si Ari, berarti roh itu punya bentuk dan rupa tidak? Bisa mewujudkan diri sebagai bentuk. Nah berarti definisi dari roh bukan angin. Siapa yang bilang roh angin? Ya apa sih kok ini? Emang aku kapan Lah. ngomong roh itu angin? Makanya gambar itulah yang kau bawa ke surga. Artinya ketika kau di bumi laki-laki, kau di surga nanti jadi laki-laki atau perempuan? Bentar. Lah. Kapan aku ngomong roh itu angin? Hah? Tadi kau bilang Allah itu roh. Bentuk roh seperti apa? Tidak terikat dengan ruang dan waktu. Ya angin lah. Loh. Oke, aku tanya, gambar Allah seperti apa? Loh. Allah itu roh kok gambar Allah Tuh, seperti apa? oke, roh itu bentuknya seperti apa? Roh bentuknya seperti ya terserah dia mau. Nah berarti nanti di surga si Ari bisa jadi perempuan. Nah si Ari ini bukan laki-laki nih. Ya terserah. Berantakan kau nih Ri. Ya, dia lah, udah mau dipetot. jadi seperti apa terserah. Iya, makanya semua pengajar-pengajarnya itu memang rada-rada jongos semua. Contoh kayak si Bom-Bom lah, mau siapa lah. Kau belajar dari siapa, Ri?
Mana ada, aku nggak ada guruku. Nggak, makin parah kau, Ri. Bener. Guruku Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bentuknya kayak apa sekarang, Ri? Kok sekarang? Iya, sekarang kan Yesus itu di mana? Saya tanya. Iya, dia datang sebagai manusia. Sekarang ini Yesus dalam bentuk apa? Manusia, tubuh kemuliaan, tidak terbatas ruang dan Nah, waktu. udah. Nah, terus bapaknya Yesus seperti apa? Gambarnya. Yesus kan seperti manusia, duduk di sebelah kanan Bapa. Bentuk Bapa yang duduk di sebelah, yang Yesus di sebelah kanannya seperti apa bentuknya? Nah, Duduk itu belum pernah aku baca Kejadian sampai Wahyu, gak ada bentuknya Bapa. Makanya kau belajar. Ya makanya Jangan aku kau belajar. Gak ada bentuk, Jadi gak ada gini, Ari dengerin ya, manusia Dajjal dengerin gini. Dajjal itu makanan kan, apa? Sebentar dulu, kau jelasin dulu sama aku. Dajjal itu makanan apa? Dajjal itu adalah salah satu yang akan menjadikan kamu jadi lonte di neraka nanti. Oh gitu. Oke. Pikir makanan itu apa? Pentol apa gitu, pentol sapi. Ya, jadi gini, sebentar. Gimana? Yesus kan duduk di sebelah kanan Bapa, betul? Betul nggak? Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Nah, terus Bapa duduk di sampingnya Yesus. Bentuknya Bapa ini seperti apa? Di duduk di tahta itu bentuknya seperti apa? belum tahu aku juga, nggak ada tertulis. Pernah baca kitab Wahyu 4 Daniel ayat nggak? Oh ya, Wahyu 4 boleh. ayat 2. Wahyu 4 ayat 2. Dan aku melihat sebuah tahta di sorga, dan di atas tahta itu duduk seorang, dan dia yang duduk di atas tahta itu nampaknya seperti permata yaspis. Berarti seperti manusia ya? Duduk seorang. Ya. Seorang itu kira-kira seperti apa? Ya, seorang. Pohon atau manusia? Berarti manusia kan? Ya, jadi kalau ditanya Bapak itu gambarnya seperti apa? Seperti seorang laki-laki. Jangan kau bilang seperti roh. Masukkan nanti di awak kau mulut kau. Ini tadi seperti permata yaspis kamu sudah baca kok. Kamu bilang laki-laki. Oh, sehingga kamu sendiri baca tadi Tuh, seperti. bayangkan tuh, Tuhannya aja dibilang udah kayak permata, udah kayak batu. Gimana sih kau? Sadar nggak sih kau, Turi? Kamu nggak baca tadi ayat itu? Sebentar. Ya, yang ngomong Pak. Sebentar, kamu diam. Ada sebuah tahta di surga, dan dia yang duduk, dan di atas tahta itu duduk seorang. Seorang itu seperti apa gambarnya? Kalau seorang? Nggak ada tertulis gitu gambarnya seperti apa. Seorang duduk di atas tahta. Ya, terus? Ya udah seorang. Kalau seorang duduk di atas tahta itu, seorang itu bentuknya seperti apa? Kalau seorang? Orang kayak orang. Iya, berarti laki-laki kan? Ya nggak tahu, nggak disebutkan jenisnya. Aduh, udah gila ya. Parah banget ini. Iya. Parah ya. Ini cocok Dia ini- nih kalau ketemu di Gor Air. Enggak, dia ini Kamu sebelum gorok leherku, kamu sudah hilang duluan 1 hari sebelumnya. Kau bicara yang bener aja ya. Bukannya gitu. Awak itu, saya itu bukan saya itu nggak benci sama kau. Saya cuma heran ngeliat Kalau kamu nggak benci sama aku, kamu mau gorok sebelum kamu gorok leherku, hilang kamu ga. Kamu luga, sudah. Kok ada yang Sudah, turunin lagi. heran lah. kau bicara Setan tentang ini. Tuhan di Komal ini gitu loh. Tapi kau berani memframing Tuhan, apalagi manusia gitu loh, Ri. Memframing apa? Kan Loh, kau tuh bentukmu aja sekarang dalam bentuk manusia yang sempurna. Tapi ketika saya bertanya tentang Tuhanmu, sudah banyak kata yang aduh.
Allah itu Kau sadar nggak, Ri? Yang sekarang kau bicarakan ini yang sang pencipta yang kau pahami, yang kau percaya itu loh. iya paham. Tapi dari tadi ngomongmu nggak waras gitu loh. Ya itu kan menurutmu nggak waras. Lah gimana coba kau tuh bisa di apa Loh, kita menurutmu yang nggak waras, menurutku waras lagu ini. terserah kau lah. Ya, gitulah. Kamu Enggak terlalu keterlaluan. Ya kau tuh keterlaluan. Kau nggak kenal siapapun itu yang namanya disebut Tuhan itu. Lu ya kan Allah, Tuhan Yesus Kristus yang Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Nggak usah sok tahu gitu loh. Jangan kawan yang ngira-ngira Yesus sendiri nggak kenal kau nanti. Iya terserah kamu. ada ya. Kamu bukan Yesus toh. Dwi, Apa? udah berapa lama kamu menganut ajaran tai ini? Loh, kok ajaran itu ajaran Tuhan Yesus kau bilang tai? Apa sih? Aku ini murid Tuhan, Yesus. Kamu Sebentar. Kamu pikir ajaran Tuhan Yesus itu tai? Waduh, kau parah gak? Kau gak? Sebentar. Lu gak? Sebentar. Parah kamu lu gak? Parah. Tuhan Yesus itu kan Bertobat ganteng. kau lu gak ya? Bertobat Sebentar. ya? Sebentar dulu. Ya silakan ya. Tuhan Yesus itu kan ganteng. Kalau anaknya ganteng, papanya pasti ganteng. Nggak ada, jarang sekali kita temukan bapak ganteng, anak hancur. Saya begini-begini, bapak saya itu dapat julukan orang terganteng dia kabri dulu. Makanya anaknya seperti ini. Oh iya, Ya, jadi kalau biasanya bapaknya ganteng, anaknya juga ganteng. Ya sudah. Nah, kau Yesus ganteng, bapaknya kau bikin angin. Ya, kok siapa yang ngomong angin? Oke, bentuk bapak seperti apa? Bentuk Nggak bapak ada seperti apa? tertulis, nggak ada Tuh kan, nggak ada. Nggak ada tertulis. Berarti kamu udah meniadakan kegantengan Allah Bapa. Kau bilang kegantengan Allah Bapa nggak ada tertulis. Berarti kau Ada. fixlah jadi kau nak dajal. Gaga, luga. Daripada kamu ngomong dapur, tunjukkan di Alkitab mana Bapak itu ganteng. Baru aku percaya. Kalau omonganmu aja itu nabi palsu, Wahyu, aku nggak percaya. Luga. Wahyu pasal 4 ayat 2 dikatakan, dan di atas tata itu duduk seorang, dan dia yang duduk di atas tata itu nampak seperti permata yaspis dan permata sardis. Nampaknya seperti permata, bukan berarti Tuhan itu. Kan dia adalah laki-laki seorang, tapi cahayanya seperti cahaya permata. Dan dikatakan dalam Daniel 7 ayat 17, rambutnya putih seperti bulu domba, jubahnya putih seperti salju. Kalau sudah rambutnya putih seperti di bulu domba, kira-kira dia ganteng nggak? Loh, nggak ada tertulis ganteng. Udah tololin dulu dah. Kamu jangan nambah-nambahin, nggak baik itu gak. Gini gak ya, nih tak bacakan gak ya. Gila memang nih anak ini. Terserah kamu lah ya. Kamu ngomong Jadi- aku gila kata. jadi gambar Allah seperti apa? Oke. Hatiku sama kamu ga, karena kasih Tuhan Yesus sudah ada dalam diriku lu ga. Kau udah pernah didatangin Kau Tuhan Yesus ngolokkan belum? aku tolol, botol, Enggak, bodoh, saya gak tanya. efek bagiku. Kamu sudah pernah kau? belum didatangin Ngerti Tuhan kau, Kak? Yesus? Ngerti gak kau? Enggak, Hah? bertanya. Kau jawab dulu pertanyaannya. Kamu sudah pernah belum didatangin Tuhan Yesus ketika kamu berdoa? Pernah nggak? Pernah nggak? Ini kan contoh Nabi yang bakal nerima microchip ini. Kamu udah divaksin belum? Ari, kamu udah divaksin belum? Kemarin pas COVID kamu divaksin nggak? Gak penting kamu tanya itu. Nih gak, ku kasih tahu nih. Udah. Silakan dulu ya. Tanda binatang udah diterima sama dia. Aduh. Aku mau baca firman Tuhan. Mati dulu, ini buat. Coba kau jawab dulu, kemarin pas COVID-19 kau udah divaksin belum? Nggak penting itu. Enggak, kau terima nggak kemarin? Kau coba Nggak jujur penting jangan itu bohong. bagiku gak. Nggak penting. Nggak penting.
Nggak penting, mau divaksin kah enggak, nggak penting itu. Ntar aku mau baca. Enggak, kamu divaksin nggak kemarin? Ntar satu ayat aja lu gak kasih aku kesempatan. Enggak, coba kamu jawab. Enggak. Kamu jawab dulu, kamu kemarin divaksin nggak? Pas COVID-19. Nggak penting divaksin atau nggak penting. Kamu jawab dulu. Kamu nggak mau jawab, gimana mau dilanjutin? Kamu jawab dulu. Nggak penting nggak? Ya udahlah, ada kalah dia. Penting bang, jawab aja dulu. Iya enggaknya gitu. Kamu divaksin nggak ga? Kamu tanya dulu, kamu divaksin nggak? Saya enggak. Oh, masih hidup kan? Kamu? Masih hidup kan? Kamu? Enggak, saya tanya kamu nggak divaksin. divaksin masih hidup kan? Kamu jawab dulu pertanyaannya. Kamu divaksin apa enggak? Oh, kalau saya mengikuti aturan pemerintah gak divaksin dong. Itu gen antikristus. Kan aku jujur gak, aku ngomong apa Udah adanya. kena, ya udah. Yang penting Iya kan? udah kena sekali tanda binatang. Nah nanti ketika nanti ada pemasangan microchip. Nggak Sebentar ada dulu. tandanya. Mana? Di mana? Coba Sebentar. tandanya. Bentar. Aku tanya dulu di mana tandanya lu gak? Di mana? Coba. Vaksin itu produk dari satu perusahaan yang namanya New World Order. New World Order ini punya visi misi menjadikan dunia satu agama dalam satu pemerintahan di bawah bendera 666. Mana ada? Agama namanya apa? Sebentar. New World Order. Vaksin adalah produk dari Bill Gates. Bill Gates produk dari New World Order. Rothschild, Rockefeller dan kawan-kawan. Itu adalah agen Lucifer di bumi. Nah, kenapa kau udah tahu itu adalah produknya New World Order, produk 666, kau pakai, kau suntikan di pantatmu? Kenapa? Coba jawab. Di pantat, nggak ada di tangan itu, di lengan. Bukan itu, bukan. Oh, jadi udah masuk. Itu bukan 66 itu. Itu cuma cairan biasa aja itu. Penting. Cairan dari vaksin itu Bill Gates sudah ngomong di dalam satu surat kabar di Amerika, itu barcode-nya 666, hak patennya 666. Mana ada barcode cairan, ada barcode. Kok katanya kamu matematikamu pinter. Udah kena lah pantatnya sekali, ya udah. Nah, oke, kalau udah kena sekali ya udahlah. Terus ketika nanti ada pemasangan microchip KTP digital yang sedang diberlakukan di Inggris, apakah kamu juga akan menerima microchip digital, KTP digital 666? Ya nggak tahu aturannya pemerintah gimana, aku ikutin gitu. Kan pemerintah itu wakil Allah kita di dunia. Begini ya, nggak baca Alkitab. pemerintah adalah wakil Allah di dunia, betul. Ya. Tetapi semenjak binatang itu keluar dari dalam laut, wakil ini siapa sih yang bikin ketawa nih? Gue jadi ketawa. Kamu ditangkap sama pemerintah. Saya ulang ya, saya ulang. Mentang-mentang bapakmu angkatan aja kok ngomong sembarangan. Sebentar. Iya. Sebentar dulu. Kan kamu tadi mengatakan pemerintah adalah wakil Allah. Saya setuju. Ya. Saya setuju pemerintah adalah wakil Allah sampai kapan? Sampai binatang berkepala 7 bermata 9 di Wahyu pasal 13 seperti beruang, dia berkepala 10 dan ke-10 itu ada bermahkota, dikatakan itulah ke-10 raja. Jadi ketika binatang itu keluar dari bumi, maka pemerintahan atas dunia ini sudah dipegang oleh binatang, dan binatang itu punya patung. Mana? Artinya, Mana? sebentar,
kebangkitan dari binatang Wahyu pasal 13 itu adalah New World Order, satu dunia, satu pemerintahan. Pemerintahannya adalah binatang 666. Dan program dari binatang ini adalah vaksinasi dan microchip 666. Ternyata muncungnya si Ari dan pantatnya si Ari sudah menerima suntikan dari Dajjal. Jadi begini loh guys, yang tertulis di Wahyu itu memang iya, tapi pemahamanmu tentang apa yang tertulis di Wahyu itu, pemahamanmu itu ngarang bebas. Gini loh Udah mulai takut dia. Ntar dulu, gini Pak Luga, ku baca dulu Ulangan 29 ayat 29 biar kamu Kau baca lah, kau baca. kan Kau itu kan baca lah. Daniel, Wahyu itu kan penglihatan toh, gitu loh. Iya. Dan itu tidak, itu tersembunyi, tidak dinyatakan bagi kita gitu. Jadi Ulangan 29 ayat 29 bunyinya gini, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi itu kan hal-hal yang tersembunyi. Itu loh, nubuatan itu tersembunyi. Jadi gini Luga, nubuatan itu, yang menyampaikan nubuatan sendiri itu tidak tahu Luga, nabi. Dia menyampaikan kan nubuatan itu nggak tahu. Mereka pun juga menyelidiki nubuatan-nubuatan itu. Contoh tak baca ya, ntar. Mana sih? Nih Kak. Ntar. Mana sudah? Udah cukup. Jadi gini, kembali lagi mulai ke tadi intinya bahas tadi. kitab kamu nggak bawa. Udah cukup. Gitu loh. Sebentar ya. Saya kan tadi bilang, kamu bilang kan kita harus tunduk kepada pemerintah. Saya setuju. Kita harus tunduk kepada pemerintah. Ya. Sampai kapan? Ntar dulu sampai binatang yang keluar dari dalam laut itu sama kamu. Memerintah. Aku memberi. Nah, sekarang kamu nggak dengar, gantian coba kalau ngomong. tapi jangan terlalu panjang, cepat-cepat aja. Sabar dulu. Kan nubuatan itu kan ini disampaikan oleh Nabi di kitab Daniel, Yeremia itu kan. Nah sekarang nubuatan di Pulau Patmos itu yang Wahyu itu kan apa penglihatan kalau Wahyu itu. Nah sedangkan nubuatan Luga itu pun yang menyampaikan nubuatan itu nggak tahu, bahkan malaikat sendiri itu tidak tahu. Contoh di 1 Petrus 1 ayat 10, tak baca ya nih, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat. Nah, yang telah bernubuat aja meneliti dan menyelidiki, yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Nah, jadi keselamatan itu masih diselidiki oleh nabi-nabi saat itu. Ya, diselidiki dan diteliti, padahal yang telah bernubuat. Jadi yang bernubuat aja nggak ngerti gitu loh. Contoh itu nubuatan ya. Nubuatan ini juga malaikat pun juga nggak ngerti loh. Itu murni rencana Tuhan ya kan. Di 1 Petrus 1 ayat 12 contoh ini, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka akan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi malaikat, bahkan di sini para malaikat pun tidak mengerti nubuatan tersebut, makanya ingin diketahui oleh malaikat-malaikat, kan tertulis kan? Nah, karena nubuatan itu memang berasal dari Tuhan dan itu rencana Tuhan dan hanya Tuhan sendiri yang tahu. Begitu halnya penglihatan, itu masih diselidiki Luga. Sedangkan kamu Luga, kamu sudah
menyatakan sejak binatang keluar kapan keluar. Belum ada tanda-tanda gitu. Cukup ya, cukup. Sekarang saya bicara. Ya. Kamu tadi mengutip ayat pemerintahan, kita harus tunduk kepada pemerintah. Bebasnya kau mengartikan kitab suci, iya kan? Tapi giliran saya mengartikan kitab suci, kau bilang nggak boleh diartikan. Itu diartikan, wong tertulis kok. Sebentar, kamu kan tadi sudah kasih waktu buat kau bicara. Ku robek-robek nanti mulutmu di sini. Waduh, kok jangan marah. Dajjal. Jangan marah. Awak lagi ngomong, kau diam. Santai, Go. Santai, Ga. Santai. Iya, kau diam dulu. Kok jangan emosi. Emosimu itu nggak ada artinya buat aku, lu Ga. Nggak ada artinya. Iya, diamlah kau, Dodong. Nanti kusir pula kau. Nah. Aja lu Ga. Kau Kan, mau leherku gitu, kau mau potong leherku. Usir aja. Santai aja, ini orang berperan banget sih. Kamu kan tadi bilang pemerintah kita harus tunduk kepada pemerintah, betul. Tetapi ini sudah akhir zaman. Alkitab menubuatkan yang berkuasa nanti di seluruh bumi itu adalah binatang yang keluar dari dalam laut dan bumi. Itulah New World Order. Binatang ini siapa? Kau tahu binatang ini siapa? Binatang ini seorang perempuan yang bernama Maria Marguela. Binatang yang kedua, seorang laki-laki yang bernama Rosa. Maria Marguela adalah setan perempuan yang menyamar sebagai Bunda Maria di Katolik. Makanya dia ingin disembah dengan pakai doa salam Maria. Yang binatang yang kedua itu adalah Rosa. Rosa itu adalah naga. Makanya orang Katolik berdoa kepada pakai rosario, itu berdoa kepada yang namanya Rosa, itu adalah naga. Jadi Maria Marguela, jenderal nomor 3 Lucifer, ini adalah binatang menyamar seperti domba, tapi suaranya suara serigala. Dikatakan di kitab Wahyu, dia bertindak seperti domba, tapi suaranya adalah naga. Jadi binatang yang keluar dari dalam laut berkepala 10, bertanduk 10, itu adalah Maria Marguela dan Rosa yang menguasai raja-raja dunia ini, membentuk pemerintahan yang namanya New World Order. Dan program andalan dari New World Order adalah menyuntikkan vaksin ke dalam pantat kau. Ngerti? Setelah disuntikkan vaksin 666 ke pantat kau, itu adalah nanobot kontrol, mengkontrol sistem di dalam darah. Nanti setelah vaksin ditambahkan lagi namanya microchip 666. Dan kau pun menerima. Wajar kau menerima karena pantat kau udah kena sekali. Pasti nagih dong. Iya kan? Jadi makanya sopan dikit kau sama tititnya iblis. Sudah kamu, karena titik iblis. Sudah kamu bicara. Makan di gini juga ya. Dulu. Jangan dulu kau ngomong. Iya. Kau orang tua. Aku belum saya ngomong. Jadi ini. Ya sudah, silakan. Kau bilang tunduk kepada pemerintah. Ternyata pemerintah itu adalah Yesus Kristus dan 24 tua-tua. Kau tahu nggak siapa 24 tua-tua? Coba Ari, kau tahu nggak siapa 24 tua-tua? Satunya lah Bapak.
Tahu nggak siapa? Udah Tahu jelasin aja. Nggak usah tanya, jelasin aja kau. Salah satu yang duduk di 24 tua-tua ini yang lagi ngomong di depan muncung kau. Paham? Dari Tuhan mana? bilang Tuhan mengatakan, diam dulu kau kan sudah berada di bawah pengaruh vaksin dari binatang yang keluar dari dalam laut yang adalah Maria Marguela, setan iblis perempuan, dan beserta temannya satu lagi yang namanya Ocha. Kalau dalam bahasa sehari-hari Ocha atau Rosa. Rosa itu adalah tangan kanannya si anjing, yaitu si Lucifer. Tahu nggak kau si Lucifer, si manusia tai itu? Itu punya tangan kanan namanya Ocha. Dan dia punya lonte yang sangat terkenal. Wahyu pasal 17 namanya Maria Marguela. Tapi kalau dia menyamar begitu imut. Dia pengen jadi nyonyanya Allah, yaitu dia namanya Bunda Maria. Padahal dia bukan Bunda Maria, tapi dia adalah nenek sihir jamban yang berasal dari lautan Pasifik. Itulah binatang. Dia punya proyek Gantian bicaranya. menyuntik sebentar. Nggak perlu gantian, kau kan udah berada di bawah naungan Titit. Tahu nggak kau Titit? Tuhan, ada dasi. Memang gitu ketawa gitu. Gini lu gak, gini ya. Sekalipun ada dulu dengerin. Sekalipun Katolik Itu suara Maria Marguela. Bentar dulu. Sekalipun ada beberapa Katolik, contohnya kayak Elang dan grupnya itu bilang aku sesat bidat, aku nggak ngomong Katolik itu jelek, enggak. Katolik itu baik, benar. Dia pengikut. Tapi kamu di sini, kamu sudah menghujat Katolik, gitu. Kok nanti didatangin orang suruhnya Katolik selesai hilang, kok nanti gak? Ya apa sih kok kan? Jangan kayak gitu lalu ga. Kenapa kau belain Tititnya Maria Marguela? Bela. Kau bela ajal ya kau bela. Bukan. Ini. Jadi meskipun kamu gaya, kamu diolokkan gak jelas dan sebagainya, tetap aku akan ngomong. Sekalipun kamu nggak jelas, kamu itu seturut gambar dan rupa Allah. Jadi kamu harus jadi ya, aku kasih tahu lu gaya, kamu itu kalau bicara dikontrol. Kan kamu kan murid Tuhan Yesus juga, lu gak? Katanya nabinya Tuhan. Masa nabi Tuhan ngomongnya kayak gitu, lu gak? Nggak ada kasih kan? Bikin malu orang Kristen kayak gitu lu ga. Jangan kayak gitu. Mana lu ga hilang ga?